Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Risma di sini dan rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya ingin menyampaikan perasaan bersyukur saya karena rupanya konferensi pers yang hari ini digelar oleh Louis van Gaal yang awalnya disinyalir sebagai pengumuman besar berkenaan dengan timnas Indonesia ternyata bukan tentang timnas Indonesia. Ternyata ini adalah pengumuman tentang Louis van Gaal melatih satu tim yang bahkan saya tidak ingin mencari tahu lebih jauh mengenai tim tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, saya memang termasuk yang berpendapat bahwa Louis van Gaal ini bukan sosok yang tepat untuk melatih timnas Indonesia. Kenapa? Proyek timnas Indonesia ini bukan proyek jangka pendek. Ini adalah proyek jangka panjang. Timnas Indonesia diproyeksikan untuk berprestasi di Piala Asia 2027, lalu kemudian sukses di kualifikasi Piala Dunia 2030, artinya lolos ke Piala Dunia 2030, dan tidak berhenti sampai di sana rekan-rekan sekalian. Timnas ini juga diproyeksikan untuk seterusnya rutin tampil di Piala Asia dan rutin lolos ke Piala Dunia. Jadi ini adalah sebuah proyek jangka panjang. Sebuah proyek jangka panjang tentu membutuhkan pelatih yang fit secara fisik ataupun mental. Nah, Louis van Gaal ini dengan usianya yang sudah 74 tahun, seumuran dengan Bapak Prabowo Subianto, presiden kita, tentu secara kondisi fisik rasanya meragukan untuk bisa memegang proyek jangka panjang seperti ini. Apalagi kita tahu bahwa Louis van Gaal ini baru saja sembuh dari penyakit kanker, sehingga secara mobilitasnya tentu tidak sebaik ketika dia masih dalam kondisi fit. Secara karir kepelatihan kita akui bahwa Louis van Gaal punya jejak kepelatihan yang luar biasa di Ajax Amsterdam, di Barcelona, bahkan di MU pun dengan satu raihan FA Cup menurut saya adalah sebuah keberhasilan. Apalagi dalam prosesnya Louis van Gaal berhasil mengorbitkan sejumlah pemain muda seperti Anthony Martial dan Marcus Rashford. Tetapi sekali lagi, timnas Indonesia adalah sebuah proyek jangka panjang dan sebaiknya diberikan kepada pelatih yang punya kesiapan fisik dan mental untuk bertarung dalam jangka waktu yang panjang. Kita ingat bahwa Sintayong membangun tim sampai saat ini yang bisa lolos sampai ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, itu adalah sebuah hasil dari proses yang berjalan selama 5 tahun. Jadi bayangkan ketika proyek timnas ini berganti nakoda, kita tentu berharap bahwa nakodanya adalah seorang yang memang siap secara fisik dan mental. Jadi mohon maaf, with all my respect, Louis van Gaal adalah pelatih yang bagus, tetapi untuk proyek timnas Indonesia, saya masih berpikir bahwa Louis van Gaal bukanlah sosok yang tepat. Saya sudah pernah sampaikan bahwa PSSI dengan Piala Asia 2027 hanya sekitar 1,5 tahun lagi, sebaiknya memilih pelatih yang memang benar-benar sudah mengenal tim, memahami sepak bola Asia, dan kalau itu kriterianya, maka Sintayong adalah pilihan yang paling masuk akal. Kalaupun misalnya ada kendala dengan masalah yang pernah terjadi seputar pemecatan Sintayong, PSSI masih punya pilihan lain. PSSI bisa saja mencoba untuk beralih ke Timur Kapadze, pelatih Uzbekistan yang jelas-jelas sudah berprestasi di level Asia. Dia membawa timnas U23 Uzbekistan lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024, kemudian berhasil meloloskan Uzbekistan untuk pertama kali ke Piala Dunia. Jadi kurang apa lagi? Ini pelatih yang sudah paham dengan sepak bola Asia dan terbukti berprestasi di Asia. Kalaupun PSSI masih mengejar sosok pelatih yang wajib dari Belanda, maka saya berpikir seorang Erik ten Hag sangat layak untuk dipertimbangkan. Pengalaman Erik ten Hag sukses di Ajax, kemudian di MU, terlepas ini pro dan kontra menilai apakah dia sukses apa enggak di MU, menurut saya dengan skuad yang konon katanya adalah skuad terburuk dalam sepanjang sejarah MU, Erik ten Hag masih bisa mempersembahkan gelar Carabao Cup dan FA Cup. Menurut saya dari sisi itu kita bisa menilai bahwa Erik ten Hag memberikan prestasi yang cukup di Manchester United. Terlepas kegagalannya menggantikan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, tetaplah profil Erik ten Hag ini menurut saya patut dipertimbangkan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia.
kalau pelatihnya wajib dari Belanda. Jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya dalam hati bersyukur bahwa pengumuman Louis van Gaal hari ini ternyata bukan seputar melatih timnas Indonesia, dan kita berharap tentu ke depannya pelatih timnas Indonesia adalah pelatih yang benar-benar siap untuk menangani proyek panjang timnas Indonesia. Demikian rekan-rekan sekalian, tetap jaga kesehatan. Salam sepak bola.